Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat karunia-Nya lah kita dapat menikmati nikmat iman, Islam, dan ihsan sampai saat ini. Langsung saja saya di sini akan mempresentasikan sebuah makalah karya ilmiah saya dengan judul Membuang Sampah Sembarangan. Mungkin kita sudah mengetahui apa itu sampah ya. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanyalah produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi, karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan, maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Sampah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sampah organik dan sampah anorganik. Ya, jadi sampah organik ialah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. Contoh dari sampah organik ialah daun, kayu, kulit telur, bangkai hewan, bangkai tumbuhan, kotoran hewan dan manusia, sisa makanan, sisa manusia, kardus, kertas, dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik ialah sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas, plastik, mainan, botol dan gelas minum, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik, wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, kertas, baik kertas karton, HVS maupun karton. Kemudian apa sih yang membuat sampah menumpuk? Ya, jadi biasanya penyebab seseorang membuang sampah sembarangan ialah mungkin faktor utamanya ialah karena kurangnya tempat sampah di lingkungan. Ya, ini menjadi salah satu faktor kenapa orang banyak yang membuang sampah sembarangan. Ya, jadi salah satu faktornya ialah kurangnya tempat sampah yang ada di lingkungan masyarakat. Inilah salah satu faktor terjadinya pembuangan sampah sembarangan. Mereka lebih memilih membuang sampah selain pada tempatnya di lingkungan di mana mereka tinggal. Hingga masyarakat pada umumnya sampai membuang sampah pada perairan karena tempat sampah di daerah tersebut jarang ditemukan. Meskipun demikian, pemerintah juga sudah melakukan pencegahan dengan mengirim truk-truk sampah menyelusuri permukiman masyarakat sehingga sampah yang dikumpulkan bisa diangkut. Dan faktor yang kedua ialah kurangnya slogan terkait kebersihan lingkungan. Meskipun hal ini bukan menjadi faktor utama, kurangnya slogan atau spanduk mengenai peringatan pentingnya menjaga lingkungan bisa menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat masih sering membuang sampah sembarangan. Ya, jadi jika diperhatikan di daerah perkotaan minim sekali spanduk-spanduk atau info tentang membuang sampah sembarangan. Kemudian faktor yang ketiga ialah masih tergantungnya masyarakat pada pemerintah. Perilaku masyarakat seperti ini biasanya terjadi karena tergantungnya pada pemerintah. Masyarakat seringkali berpikir bahwa sampah mereka buang secara sembarangan akan bersih sendiri karena tugas dari dinas terkait dinas kesehatan tersebut.
Padahal perilaku seperti ini tidak patut dilakukan terus-menerus. Memang pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan kebersihan terhadap sampah yang ada. Namun, sebagai masyarakat harusnya kita juga perlu menerapkan sikap yang peka terhadap lingkungan agar masing-masing pihak dapat merasakan manfaatnya. Kemudian faktor selanjutnya yang keempat, lingkungan sekitar yang kotor. Ya, mungkin dengan keadaan lingkungan yang kotor ini, masyarakat lebih berwena-wena atau lebih leluasa membuang sampah sembarangan karena mereka berpikir bahwa membuang sampah di tempat ataupun lingkungan kotor tidak akan mengotori apapun karena lingkungan yang mereka tinggali sudah kotor. Jadi seperti itu. Ya, jadi kemudian kita akan membahas dampak apa saja sih akibat dari membuang sampah sembarangan. Ya, banyak sekali dampak yang terjadi ketika kita membuang sampah sembarangan. Terutama pada lokasi dan pengolahan sampah yang kurang memadai, pembuangan sampah yang tidak terkontrol merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat, kecoa, tikus, dan lain-lain yang menimbulkan penyakit. Potensi bahaya biasanya seperti penyakit diare, kolera, virus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengolahan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah juga dapat meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Kemudian penyakit jamur juga dapat menyebar, misalnya jamur kulit. Kemudian penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkit oleh cacing, seperti itu. Jadi adapun dampak-dampak terhadap ekosistem, yang pertama dampak terhadap ekosistem perairan. Sampah yang dibuang sembarangan ke berbagai tempat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Seperti tadi yang telah saya bahas di awal, pada satu sisi sampah organik ini juga dianggap dapat mengurangi kadar oksigen ke dalam lingkungan perairan. Sampah anorganik juga dapat mengurangi sinar matahari yang memasuki ke dalam lingkungan perairan. Kemudian dampak yang kedua, dampak terhadap ekosistem daratan. Sampah yang dibuang secara langsung dalam ekosistem darat akan mengundang ekosistem lalu menimbulkan perkembangbiakan seperti tikus, kecoa, lalat, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan serangga atau hewan tersebut juga dapat meningkat tajam. Kemudian terhadap sosial dan ekonomi. Pengolahan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. Bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran di mana-mana memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan. Kemudian bagaimana cara kita agar sampah itu habis? Ya, jadi cara mengatasi membuang sampah sembarangan ialah mungkin membuang sampah sembarangan merupakan tindakan yang tidak hanya berdampak negatif bagi lingkungan, tapi juga masyarakat. Sampah yang dibuang sembarangan dapat memicu terjadinya banjir. Karena banjir jadi, bibit penyakit akan dengan mudah menyebar dan aktivitas sehari-hari akan terganggu. Ada beberapa cara untuk menghilangkan perilaku buang sampah sembarangan atau setidaknya mengurangi perilaku tersebut. Di antaranya ialah mungkin yang pertama, jika kita hendak bepergian yang akan membawa makanan atau minuman, setidaknya kita memakai tempat makan atau tempat minum yang bisa dipakai kembali. Tuh. Seperti baskom dan botol minum. Kemudian yang kedua, sediakan tempat sampah dalam kendaraan pribadi agar lebih mudah membuang sampah jika kita sedang berada di perjalanan. Tidak menutup kemungkinan masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan di jalan, dan itu akan membuat jalan menjadi kotor. Dan yang ketiga, tempat sampah dijadikan sarana untuk berkreasi. Maksudnya tempat sampah dijadikan menarik mungkin agar sejak dini anak mulai dibiasakan buang sampah pada tempatnya. Jika dibiasakan, maka akan hilang perilaku buruk buang sampah sembarangan. Kemudian, jika sudah terjadi buang sampah sembarangan dan
Dan sampah ada di mana-mana. Ada banyak cara untuk mengulanginya dengan melakukan 4R. Pertama, replace atau mengganti, yaitu mengganti barang-barang yang tidak tahan lama dan bisa menghasilkan sedikit sampah. Kedua, reuse, memakai kembali, yaitu memanfaatkan kembali barang-barang yang telah terpakai. Yang ketiga, reduce atau mengurangi, yaitu dengan mengurangi pemakaian barang agar sampah yang dihasilkan akan berkurang juga. Keempat, recycle atau mendaur ulang, yaitu mengolah sampah menjadi barang baru yang bermanfaat. Mungkin sekian presentasi karya ilmiah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.